Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube kami. Alhamdulillah sudah lama tidak bertemu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan nikmat dan yang paling terutama nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sering kita itu ketika ingin bahagia membuat sendiri standar bahagia itu. Dan anehnya kita biasanya membuat standar bahagia itu dari apa yang belum ada pada kita. Padahal bisa saja bahagia itu kita buat standar pada sesuatu yang sudah ada. Dan yang paling sulitnya lagi, kita buat standar yang jauh, yang secara mata manusia itu sulit digapai, sehingga buat bahagia kita tertunda mulu. Banyak orang ketika ia ingin bahagia, dia berkata, aku bahagia kalau bisa makan pizza yang harganya 500.000. Kenapa nggak pilih cilok saja? Atau sesuatu yang bisa digapai, sehingga kan bahagianya itu jadi dekat. Tapi sayangnya manusia memang seringkali membuat standar bahagia itu dari sesuatu yang belum ia punya, sesuatu yang sulit digapai. Dan kalau itu digariskan menjadi takdirnya, gimana kalau yang ia jadikan standar bahagia itu bukan ditakdirkan untuknya? Mohon maaf, ada seorang mengharapkan supaya saya menikah dengan orang itu. Dia harapkan terus orang itu, saya kayaknya bahagia kalau menikah sama orang itu. Tapi ternyata di takdirnya tidak dituliskan untuk dia. Tidak dituliskan untuk dia. Justru ternyata ditakdirkan untuk sahabatnya, untuk orang dekatnya. Itu gimana nggak stres? Mau menyalahkan Allah, ya Allah kenapa kau beri dia? Engkau sendiri yang mengaku sesuatu yang bukan milikmu. Aku takdir saudaramu, aku takdir sahabat. Mengapa engkau marah? Engkau sendiri yang mengakunya. Jadi bahagia itu sebenarnya di mana letak bahagia itu? Banyak orang dulu mengatakan pas kuliah, ya Allah saya kayaknya kalau sudah selesai skripsi, yudisium, wisuda, bahagia. Begitu wisuda lulus, tak menemukan kebahagiaan, belum dapat kerja. Ditanya, kamu kerja di mana? Dia hanya diam. Ya Allah, kayaknya kalau bahagia itu kalau kita dapatkan pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, tidak bahagia. Karena katanya gajinya sedikit. Ya Allah, kayaknya kalau gajinya di atas 5 juta baru bahagia. Begitu banyak dapat gaji 5 juta, tak juga bahagia. Ditanya orang, kapan nikah? Ya Allah, kayaknya kalau nikah baru nih bahagia. Begitu sudah menikah, tak merasakan kebahagiaan. Ditanya orang, udah punya anak belum? Akhirnya ya Allah, kayaknya kalau sudah punya anak nih baru bahagia. Begitu punya anak, ternyata semua serba sulit. Akhirnya tidak sempat bahagia. Jadi di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu? Sebenarnya betapa banyak manusia sudah berada dalam kebahagiaan, tapi belum ia rasakan. Kenapa? Ia tidak bersyukur. Ia tidak sempat menikmati apa yang ada pada dirinya hari ini. Ia tidak menikmati apa yang ada pada dirinya hari ini. Sehingga ia terlarut bersedih dengan apa yang terjadi pada masa lalunya. Ia putus harap. Ia terlalu khawatir terhadap sesuatu yang apa yang ada pada masa depannya. Sehingga ia tidak sempat menikmati hal yang ada. Betapa kita tidak fokus terhadap apa yang ada, padahal nikmat itu sangat banyak dan syukur kita saja yang kurang. Kenapa ya Allah, keuanganku sulit? Masih punya kaki? Masih ada loh orang yang nggak punya kaki. Kenapa ya Allah kakiku hilang sebelah? Masih punya tangan? Masih. Kenapa ada loh orang yang nggak punya tangan? Kenapa ya Allah? Mungkin tidak ciptaan Allah itu salah,
Mungkin tidak ciptaan Allah itu tidak sempurna, tidak. Tapi yang tidak sempurna itu pandangan manusia terhadap ciptaan Allah. Pasti ada rencana lain yang Allah titipkan dari semua rencana yang telah semua takdir yang telah Ia tentukan. Tidak ada yang tidak sempurna. Karena Allah Maha Tahu. Maka daripada itu, bahagia itu terletak pada syukur. Semakin besar kadar kesyukuran kita, semakin bahagia kita. Walaupun di depan kita hanya ada air putih, kalau kita syukuri, bahagia. Ya Allah, air ini Engkau takdirkan datang di hadapanku, entah di mana hulunya, entah dari pegunungan mana, disaring di mana, dialirkan lewat mana, tiba-tiba saja sampai ke hadapanku. Kan kita tidak pernah berpikir minum saja. Kita tidak pernah berpikir ini dari mana Allah bisa takdirkan ini ke mulut, entah dari pegunungan mana, dari berapa tahun ia dipendam di sumber airnya, dialirkan, disaring, tiba-tiba ada di depan kita. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali karena ia merenungi makanan yang ada di hadapannya. Setiap kali dia menyuap makanan, apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Ya Allah, Engkau tidak butuh dengan kami, Engkau tidak butuh dengan hamba-Mu ini, tapi mengapa Engkau memberi kami makan? Itulah kenapa bahagia itu ketika kita mensyukuri nikmat Allah yang ada, ketika kita kemudian mau merenungi apa yang telah Allah berikan kepada kita, menjadi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang yang paling bahagia, orang yang paling bersyukur. 500.000 disyukuri gajinya, dengan orang yang bergaji 5 miliar tapi tidak pernah merasa puas, maka ia jauh lebih merasakan kebahagiaan yang mendapatkan 500.000. Maka unzur ilaman huwa asfala minka, kita diajarkan seperti itu. Pandang orang yang ada pada di bawahmu. Jangan pandang ke atas mulu. Punya motor lihat yang punya mobil, punya mobil lihat yang punya pesawat jet pribadi. Maka bahagia itu tidak akan pernah kita dapat, karena kita taruh bahagia itu kepada sesuatu yang selalu ketika kita belum mempunyainya. Kenapa kita tidak taruh bahagia itu sedekat yang sudah kita punya? Aku bahagia punya buku, aku bahagia punya HP walaupun tidak mereknya iPhone. Banyak orang, aku bahagia kalau punya iPhone, belum punya iPhone dan masih sulit untuk tergapai, ya bahagianya tertunda. Tapi kalau dia katakan, ya Allah, aku punya HP cukup bagiku ini, sudah bahagia. Maka bahagia tidak standar itu. Bahagia terletak pada syukur. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.